Selamat bergabung di video kami yang berjudul Efektivitas Peraturan On-Cam pada saat kuliah berlangsung. Video ini merupakan tugas daripada mata kuliah Ilmu Pengantar Hukum. Tugas ini disusun dan dipersembahkan oleh Tabitha Dennis Febrian, Aditya Fatima, Anindita Zahira, Danang Niskala, dan juga Felix Vincent. Kami merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2020 pada Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Hal yang melatar belakang terciptanya video ini adalah karena diberikannya tugas mengenai aktivitas hukum kepada kami. Lalu kami memilih peraturan on-cam saat kuliah berlangsung sebagai materi penelitian kami, dan ditambah terdapat banyak pelanggaran terhadap peraturan ini. Dan maka dari sini kami akan memulai isi penelitian kami. Pada peraturan tata tertib Universitas Katolik Parahyangan Bandung terdapat peraturan yang menyebutkan bahwa setiap mahasiswa Unpar diwajibkan mengikuti proses pembelajaran daring dan bersiap di depan kamera. Hal ini berarti setiap mahasiswa wajib menyalakan kameranya pada saat kuliah berlangsung. Hal itu yang disebut tatap maya. Maka kami memulai penelitian yang tentu bukan di tempat-tempat umum seperti pasar, taman, dan juga mall, tetapi kami menggunakan media sosial. Kami mengambil waktu dan tempat pada perkuliahan ke-18 dan 19 mata kuliah pengantar ilmu hukum yang diadakan dan diselenggarakan di Google Meet. Berikut beberapa dokumentasi selama waktu yang ditentukan. Pada setiap pertemuan, hanya dapat dijumpai paling banyak kisaran 20-25 mahasiswa dari kisaran 60 mahasiswa. Maka dapat disimpulkan, hanya ada 1 dari 4 orang mahasiswa yang menyalakan kameranya selama perkuliahan berlangsung. Setelah kami dokumentasikan beberapa bukti hasil perkuliahan tatap maya tersebut, kami memutuskan untuk melakukan wawancara ke beberapa responden tentang kesadaran hukum mereka terhadap peraturan yang diberikan oleh kampus kami sendiri. Dari bukti wawancara tersebut, kita dapat melihat bahwa beberapa responden atau mahasiswa sudah menerapkan kesadaran terhadap hukum dengan menaati peraturan yang diberikan. Walaupun terkadang peraturan tersebut masih sulit terpenuhi karena adanya kendala dan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti buruknya koneksi dan jaringan yang menyebabkan mahasiswa terpaksa tidak bisa on-cam selama pembelajaran berlangsung. Tetapi ternyata masih ada juga mahasiswa yang belum menerapkan kesadaran hukum tersebut. Mereka tetap acuh dikarenakan mereka merasa dosen mata kuliah tertentu tidak mengingatkan dan menerapkan sanksi yang berpatok kepada peraturan tersebut. Dari kasus tersebut, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan jika dilihat dari segi analisis normatif, yaitu bagaimana sebuah peraturan mempengaruhi kebebasan individu seseorang agar sesuai dengan tujuan hukum dengan melihat kaidah-kaidah hukum. Wajib mengikuti proses pembelajaran daring dan bersiap di depan kamera apabila dosen menginstruksikan hal tersebut. Jadi, jika dianalisis menggunakan analisis normatif, peraturan ini akan memaksakan free will seseorang agar sesuai dengan tujuan peraturan tersebut. Jika masing-masing dari dosen memberikan sanksi kepada para mahasiswa yang tidak on-cam saat pembelajaran. Jadi, mahasiswa mendapatkan kebebasan individu apakah mereka akan mengikuti pembelajaran dengan tatap maya ataukah tidak sesuai dengan bagaimana dosen-dosen menginstruksikan hal tersebut. Jika kita melihat dari segi analisis sosiologisnya, yaitu bagaimana sanksi dapat mempengaruhi perilaku mahasiswa untuk mewujudkan efektivitas hukum. Dari kasus tersebut, dapat dilihat bahwa sanksi hukum diadakan dan dirumuskan dalam bentuk kaidah hukum, dengan tujuan untuk mengefektifkan kaidah-kaidah hukum. Masalah efektivitas hukum adalah salah satu masalah pokok dalam studi sosiologi hukum. Dari uraian tentang tujuan hukum, dapat disimpulkan bahwa salah satu fungsi yang penting dari hukum adalah mempedomani perilaku. Karena itu, hukum dikatakan efektif jika mampu mempengaruhi perilaku manusia ke arah yang dikehendaki. Artinya,
Jika para warga masyarakat yang dikenai kaidah hukum itu mematuhinya, yakni menyesuaikan perilakunya pada hukum. Jadi, masalah efektivitas hukum pada dasarnya berintikan dalam kondisi apa orang akan bereaksi terhadap hukum atau menggunakan hukum, dalam kondisi apa mereka akan melawan, menyalahgunakan atau mengabaikan hukum. Penelaahan terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi akan memunculkan syarat-syarat yang kondusif bagi tumbuhnya kecenderungan atau disposisi pada para warga masyarakat untuk mematuhi hukum. Tujuan hukum dari peraturan on-cam belum tercapai, karena masih banyak mahasiswa yang melakukan pelanggaran dengan ataupun tanpa alasan yang jelas. Bagaimanapun, hal tersebut hanya dapat disempurnakan oleh kesadaran hukum. Dan peraturan ini akan jauh lebih efektif bila terdapat sanksi atau teguran langsung. Selain perihal kaidah hukum, terdapat kaidah kesopanan serta moral positif pula yang dilanggar bila tidak melaksanakan peraturan tersebut. Sebagai tanda rasa hormat terhadap dosen, alangkah lebih etis bila kita pun menyalakan kamera sehingga terdapat interaksi tatap maya sebagaimana yang diharapkan. Bila pada kaidah hukum terdapat kuasa pada penekanan pelaksanaannya, kaidah bukan hukum, membutuhkan diri kita sendiri dan hanya dengan kesadaran budi nurani untuk melakukannya. Demikian sudah penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.